Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak, Ibu guru karyawan SMA 2 Banguntapan, yang saya banggakan anak-anak saya, siswa-siswi SMA 2 Banguntapan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya pantas bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada saya, khususnya karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bertatap muka kepada anak-anakku semua, walaupun tidak secara langsung tapi via virtual. Anak-anakku, siswa-siswi SMA 2 Banguntapan yang saya banggakan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada anak-anakku, khususnya Rohis Al-Azim, di bawah bimbingan Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam yang telah melaksanakan kegiatan dan programnya, yaitu melaksanakan kegiatan pengajian atau peringatan Isra Mi'raj di era pandemi yang masih melanda di negeri ini. Yang kedua, bahwa kegiatan Isra Mi'raj ini tidak hanya sekedar peringatan seremonial belaka, tapi tentunya harus bisa diambil hikmah, manfaat dari pelajaran Isra Mi'raj itu. Anak-anakku semua, bahwa pelajaran yang sangat penting dari Isra Mi'raj ini adalah hadiah dari Allah kepada kita untuk melaksanakan ibadah, yaitu sholat 5 waktu. Marilah di peringatan ini kita mawas diri, kita muhasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Banguntapan beserta Bapak Ibu serta karyawan, adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 2 Banguntapan yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama dan yang utama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya serta nikmat kesehatan dan nikmat sempat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah wa salamuhu, semoga selalu terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta siswa-siswi yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi umur panjang sehingga dapat bertemu dan dipertemukan dengan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Yang arti secara singkatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam satu tahun ini ada 12 bulan, yang mana di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang termasuk bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara 4 bulan itu adalah bulan di mana kita masuki pada kesempatan hari ini, yaitu bulan Rajab. Di mana bulan Rajab ini sendiri adalah bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita beribadah ini akan mendapatkan nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ketika beribadah ini nanti akan mendapatkan lipatan sampai 70 kali lipat. Sehingga pada kesempatan bulan Rajab ini adalah suatu kesempatan bagi kita sekalian untuk memperbanyak kebaikan kita, memperbanyak amal-amal soleh kita, untuk nanti kita persiapan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Rajab ini juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan yang dimuliakan ini sebagai bulan untuk kita semuanya memulai menanam ataupun mempersiapkan untuk menjadi atau membuat bibit-bibit nanti kita agar bisa panen raya di hari yang akan datang, di bulan-bulan yang akan datang, yaitu di bulan Ramadan. Karena bulan Rajab ini menurut hadis yang diriwayatkan bulan untuk persiapan menanam. Nanti bulan Sya'ban ini sebagai bulan untuk menyirami dan juga memupuk. Dan hasil dari bulan Rajab ini nanti akan kita dapatkan hasilnya pada bulan puasa, di mana bulan puasa itu sendiri adalah sayyidus syuhur ataupun rajanya dari segala bulan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik kemuliaan bulan Ramadan yang terlipat ganda pahalanya itu, ternyata ada sisi lain yang kita harus benar-benar berhati-hati. Di lain pihak Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadah kita sekalian. Tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga melipatkan ketika kita berbuat dosa, maka juga akan dilipatkan kepada 7 kali lipat. Artinya sama, ketika kita berbuat jelek 1 kali, seperti kita itu berbuat jelek selama 70 kali. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemuliaan bulan Rajab ini juga ditambah dengan peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa yang mana pada kesempatan pagi ini kita peringati bersama, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada 1 tahun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad diutus Allah Subhanahu wa taala untuk Isra Mi'raj ini, karena pada waktu itu terjadi tahun di mana Amul Huzni ataupun tahun kesusahan. Sebelum terjadi Isra Mi'raj ini
terjadi tahun kesusahan di mana yang pertama Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang mana Abu Thalib itu sendiri adalah orang yang selalu menaungi kanjeng Nabi. Abu Thalib itu sendiri orang yang selalu membela pada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi akan dibunuh, ketika datang Abu Thalib, maka orang Quraisy nggak akan berani, karena di situ yang namanya Abu Thalib itu adalah kalau sekarang mungkin perdana menterinya di sana, sehingga orang-orang Quraisy pun nggak berani untuk melawan kepada Abu Thalib. Di mana kanjeng Nabi mau dibunuh, diselamatkan oleh Abu Thalib. Dimanapun kanjeng Nabi dilarang untuk berdakwah, ketika didatangi Abu Thalib, maka orang-orang gak akan berani melarang kanjeng Nabi lagi. Dan orang yang sangat dicintai oleh Nabi itu, pamannya Abu Thalib itu, ternyata meninggalkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tidak membawa iman kepada Nabi dan tidak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Betapa susahnya kita sekalian ketika orang yang kita sayangi meninggal dalam keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, meninggal tidak membawa iman. Sehingga Nabi itu merasa susah sekali karena ditinggal pamannya yang meninggal dalam keadaan tidak Islam. Lalu turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya, yang artinya aja, sesungguhnya engkau tidaklah bisa untuk menunjukkan kepada orang-orang yang engkau sayangi, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Artinya yang namanya petunjuk ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun seorang yang hebat, itu tidak dapat menunjukkan kepada pamannya untuk kembali kepada Islam. Betapa sedihnya Nabi ketika ditinggal pamannya dalam keadaan tidak Islam, padahal beliau Abu Thalib adalah orang yang selalu menjaga Nabi, selalu membantu Nabi, selalu menaungi Nabi, selalu menyelamatkan kepada Nabi ketika Nabi itu akan dimusuhi kepada orang kafir. Itu yang pertama. Sehingga kesusahan Nabi itu selalu bertambah. Ditambah lagi kedua, wafatnya Siti Khadijah, istri Nabi yang pertama, yaitu istri yang paling disayangi dan istri yang nanti akan membawa Nabi, membawa bendera Nabi juga. Istri Nabi yang namanya Khadijah ini adalah dipilih oleh seorang Nabi ini atas bukan kehendak Nabi, tapi atas wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu menikah pun Nabi umur 25, istrinya sudah umur 40 tahun. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana perjuangan seorang Khadijah sehingga Nabi itu merasa sangat-sangat kehilangan. Dalam sejarah dikatakan bahwa Khadijah ini adalah seorang saudagar kaya, yang mana kekayaannya ini 2/3 ini kekayaannya. 2/3 di negara Arab ini semuanya milik Khadijah, sehingga Masya Allah kayanya. 2/3 negara itu kekayaannya milik Khadijah semuanya di negara Arab, di Mekah sana. Ketika itu uang itu diberikan langsung kepada Nabi Muhammad untuk berjuang, untuk pada hari perjuangan, untuk mengislamkan orang, untuk membangun masjid, untuk membangun tempat-tempat ibadah dan sebagainya, sampai ketika mau akhir hayatnya ini Siti Khadijah ketika mau meninggal, Nabi itu dalam keadaan tidak punya apa-apa kecuali baju yang dipakai. Masya Allah. Padahal kekayaannya itu 2/3 habis untuk perjuangan umat Islam.
Apakah sekarang kita temui di masyarakat kita ada seorang perempuan, seorang istri yang mempunyai kekayaan diberikan kepada suaminya semuanya untuk berjuang kepada umat Islam sampai habis di titik akhirnya. Sampai-sampai ketika Nabi itu suatu saat pulang dari berdakwah, pulang itu ditemui kepada istrinya yang nama Khadijah itu menangis, meminta kepada Nabi Muhammad SAW bahwa minta tolong kepada putrinya untuk memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa besok kalau meninggal, tolong sorban yang biasa engkau pakai itu nanti berikan kepada saya untuk membungkus jasad saya ketika sudah mati. Masya Allah, betapa besarnya kekayaannya pol-polan sampai habis untuk perjuangan di umat Islam, habis sampai mau meninggal aja sudah tidak mempunyai kain kafan. Sehingga Nabi itu Masya Allah merasa susah karena keadaan yang seperti itu. Tapi bukan berarti Nabi itu miskin, karena ketika melihat keadaan yang seperti itu, langsung malaikat Jibril tidak tinggal diam, langsung ditemuilah Nabi Muhammad SAW. Karena melihat kesedihan Nabi, ada apa? Ternyata di situ Nabi diberitahu kepada malaikat diberitahu kepada malaikat Nabi Muhammad bahwasanya istri saya itu minta nanti ketika wafat diberikan kain kafan, padahal kain yang ada di dunia ini untuk keluarga saya hanya yang bisa dipakai sekarang ini. Kanjeng Nabi seperti itu. Terus Kanjeng Nabi itu ketika ditanya itu sama malaikat nggak terima. Loh, kalau kamu menginginkan gunung Uhud yang besar itu saya berikan kepada kamu dalam wujud emas, Muhammad. Hebat. Ditanya langsung diganti kalau menginginkan kekayaan, ini nanti gunung Uhud akan saya berikan kamu untuk saya jadikan emas untuk kekayaan kamu. Tapi bagaimana pendapat Nabi? Kanjeng Nabi bukan menerima tapi berdoa, Allahumma ij'alni miskinan waj'alni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang miskin dan jadikanlah kami golongan orang-orang yang miskin. Masya Allah. Inilah akhlak yang perlu kita patuh, kita teladani untuk Nabi Muhammad SAW. Akhirnya malaikat Jibril soal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berilah kain kafan dari surga langsung. Jadi sejarahnya termasuk Siti Khadijah ini kain kafan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga langsung. Tapi tambah susah lagi ketika Nabi Muhammad SAW itu diberi kain kafan, tapi tidak satu pemberian kafannya. Ini sudah ada siapkan kain kafan, jumlahnya 5. Nabi tambah bingung lagi, loh, kok 5 itu untuk siapa? Katanya untuk sahabat Ali, sahabat Hasan, sahabat Husain, dan untuk kamu Muhammad. Wah, tambah bingung lagi. Ketika dalam keadaan bingung itu, yang mana Siti Khadijah adalah seorang yang membela Kanjeng Nabi sampai habis-habisan, harta dunia dihabiskan untuk membela Kanjeng Nabi. Inilah pada waktu kesusahan, susah ditinggalkan istrinya, susah ditinggalkan pamannya, Nabi Muhammad SAW ini ditaurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketika waktu sekolah bingung, 1 minggu full ada ujian, setelah itu melepas penat, biasanya ada rekreasi ke pantai kemana, ini tujuannya untuk melepas penat. Sama waktu itu pun Nabi Muhammad SAW juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tur itu adalah Isra Mi'raj Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Isra adalah perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah naiknya Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, yang jarak tempuhnya itu di antara Makkah sampai Madinah, sampai Masjidil Haram, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa aja ini sudah 500 km. Yang waktu itu untuk perjalanan situ aja
membutuhkan waktu berhari-hari, ditempuh di tengah malam sampai sebelum habis. Lah tujuannya Allah Subhanahu wa taala untuk mengisrakan Nabi itu apa? Tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi itu nanti diperlihatkan segala sesuatu yang ada di dunia, sesuatu yang ada di surga, sesuatu yang ada di neraka, ini nanti akan hilanglah rasa susah karena ketinggal paman dan ketinggal istrinya tadi. Walhasil ketika itulah Isra Mi'raj terjadi, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan langsung, bertemu langsung kepada Nabi karena pentingnya Isra Mi'raj itu. Sehingga di waktu Isra Mi'raj itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah langsung kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa kewajiban sholat 5 waktu. Ternyata dibalik Isra Mi'raj itu, setelah Nabi Muhammad itu diisrakan, di situ diperlihatkan beberapa keagungan Allah, dilihatkan surga, dilihatkan neraka, dibalas balasan-balasan orang yang beramal baik itu bagaimana. Di situ disebutkan dalam riwayat bahwa orang yang berbuat baik, orang yang amal sholat itu seperti orang yang menanam padi, sudah tumbuh, lalu dipaneni, sebelum panen selesai sana sudah menguning lagi, sebelum panen menguning lagi. Itu gambarannya orang yang selalu beramal baik dan selalu bersedekah jariyah. Ternyata di situ ada sejarah lagi bahwa Nabi dipertemukan kepada orang hewan besar sekali yang keluar dari lubang yang sangat kecil. Nabi bertanya, "Lu ada yang seperti itu?" Itu adalah umatmu besok di dunia, yang di dunia sering omong yang tidak baik, setelah omong itu tidak bisa dimasukkan lagi, tidak bisa kembali lagi. Sehingga kita harus menjaga omongan kita untuk kita tidak masuk kepada apa yang telah diceritakan Nabi itu. Selanjutnya, setelah kepulangan dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi itu bukan tambah senang, tapi tambah susah lagi. Setelah mendapatkan perintah itu, susah lagi karena apakah orang-orang ini nanti percaya bahwa pada waktu yang singkat ini saya itu bisa dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha kembali lagi, padahal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, pada waktu sampai adzan subuh. Siapa nanti yang akan percaya? Orang yang pertama kali percaya terhadap Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi pulang itu bertemu Abu Bakar As-Siddiq secara langsung, Abu Bakar langsung mengiyakan, meyakini. Tapi sahabat-sahabat yang lain yang sekali Abu Bakar pun itu masya Allah orang yang imannya kuat juga. Tapi ketika Nabi mengatakan bahwa saya baru saja Isra Mi'raj dari sini sampai sana, ini kepercayaannya pun menjadi goyah, keimanannya menjadi goyah. Tapi berbeda dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ini selalu membenarkan keadaan Nabi. Karena di situ Nabi itu bukan berjalan sendiri, tapi dijalankan. Sehingga apa-apa itu ketika dijalankan pasti mungkin akan terjadi. Sebagai contoh, hewan yang sangat kecil mungkin kita ambil contoh semut yang enak. Ada semut di rumah seorang yang kaya raya, mungkin tadi lupa di dalam jasnya itu sakunya ada permen, mungkin akhirnya ada semut yang bersarang di situ. Akhirnya semut tadi ikut di dalam jas, ketika
gantungkan di rumah. Ketika dia mau pergi ke Amerika Serikat, semut pun belum beranjak ke tempat yang lain, masih pada sapu jas tadi. Akhirnya seorang yang kaya itu mau pergi ke Amerika dengan menggunakan jas tadi. Akhirnya jas dipakailah. Setelah dipakai dengan naik ke pesawat terbang, sampailah kepada Amerika. Ketika di Amerika, semut pun melomot, loh kok beda tempatnya, bangunannya sudah tinggi-tinggi. Ternyata semut tahu bahwa di situ adalah Amerika Serikat. Ketika sudah sampai Amerika, pulang dalam waktu 2 hari atau 1 hari, pulang lagi ketemu sama teman-temannya. Semut pun berkata kepada teman-temannya bahwa baru saja saya dari Amerika. Apakah kira-kira ketika ada suatu kata-kata itu, semut yang lain akan percaya bahwa kamu sudah sampai kepada Amerika? Tentunya nggak akan percaya. Ternyata ketika semut itu pun dijalankan, juga bisa sampai ke Amerika dalam waktu yang singkat. Artinya sejarah Isra Mi'raj itu ya benar-benar terjadi, dan mungkin terjadi karena Nabi itu bukan berjalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hasil yang perlu kita bicarakan pada kesempatan hari ini adalah hasil dari Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan oleh-oleh kepada Nabi Muhammad SAW berusaha sholat 5 waktu. Ini adalah suatu karena dapatnya Nabi itu bertemu secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pentingnya sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iru 'amali, fa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Besok pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukannya amal soleh kita, bukannya pertolongan kita kepada orang lain, bukan harta yang kita miliki, tapi yang pertama akan dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah masalah sholat. Maka ketika sholat kita itu bagus, maka nanti amal-amal yang lain akan dihitung bagus juga. Tetapi ketika sholat kita ini jelek, maka amal-amal yang lain pun nanti akan dihitung jelek. Sehingga marilah pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada kesempatan ini kita jadikan momentum untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah bobot iman kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menambahi dan memperbanyak amal-amal soleh kita untuk nanti kapan-kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya marilah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah, taufiknya dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga dapat menjaga sholat kita sekalian, menjaga keimanan kita dengan baik, sehingga nanti kapan-kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.